Salah satu challenge terbesar bagi seorang investor adalah bagaimana beliau bisa bangkit dari keterpurukannya ketika gagal dalam berinvestasi. Gagal dalam berinvestasi bisa terjadi sama siapapun, entah sahabat Cam sudah menjadi investor yang profesional maupun yang belum menjadi investor profesional atau masih jadi pemula. Gagal dalam berinvestasi didefinisikan bahwa misalkan sahabat Cam udah prediksi bakal naik, ya katakan saham A, ternyata setelah berjalannya waktu bukan naik, malah turun dan akhirnya sahabat Cam harus cut loss. Itu bisa. Kedua, itu didefinisikan misalkan sahabat Cam pernah berinvestasi, tapi investasinya misalkan investasi bodong. Nah, terus habis itu sahabat Cam gagal nih dalam berinvestasi, terus sudah nggak mau untuk berinvestasi lagi. Padahal sebenarnya masih banyak investasi yang sebenarnya terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas, seperti OJK. Nah, buat sahabat Cam yang punya pengalaman gagal dalam berinvestasi, aku saranin untuk tonton video ini sampai habis. Video ini berisi kisah Ray Dalio juga dari awal sampai beliau mencapai kesuksesan sekarang. Kita mulai cerita dari kelahirannya Ray Dalio. Ray Dalio itu lahir tahun 1949 di New York. Beliau ini lahir dari orang tua yang kalau dari bapaknya itu sebagai musisi jazz, lalu kalau dari ibunya itu adalah ibu rumah tangga biasa. Nah, dari segi akademis, beliau juga ya biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu yang pinter banget, nggak terlalu yang di bawah rata-rata banget, jadi itu menengah. Tapi memang dari kecil beliau itu sudah punya pekerjaan sampingan. Entah misalkan waktu kecil tuh dia motong-motongin rumput atau misalkan ada salju-salju nih tumpukan di kendaraan atau apa dia bersihin terus dia dapat uang. Nah, dari situ loh, dari sampingan-sampingan itu dari kecil dia sudah ada. Nah, lalu kisah berlanjut lagi ketika beliau berusia 12 tahun. Pada saat beliau berusia 12 tahun, beliau ini menjadi seorang caddy di salah satu golf club yang ada di Amerika Serikat. Nah, di situ beliau ketemu dengan banyak orang. Karena seperti yang sahabat Cam juga ketahui bahwa orang yang rata-rata main golf itu bisa jadi direktur, bisa jadi dia konglomerat, dia punya bisnis, atau dia manajer, dan lain sebagainya. Nah, dari situ, Ray Dalio juga berkenalan dengan banyak orang. Tentunya juga bercakap-cakap dengan banyak orang. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang kelas atas. Salah satunya itu adalah orang-orang dari Wall Street. Nah, orang-orang dari Wall Street ini, dia juga akhirnya dapat insight sedikit tentang saham. Disitulah Ray Dalio muncul ada keinginan besar untuk mengalokasikan uangnya itu untuk investasi di salah satu saham. Kisah ini berlanjut dengan beliau membeli saham dari saham airlines yaitu Northeast. Nah, beliau itu membeli sebesar $300 pada saat zaman tersebut, tahun 1960-an. Nah, Ray Dalio pada saat itu dia nggak ada pemikiran yang ribet ya tentang saham tersebut. Pokoknya dia mikir, oh ini saham murah, ya udah beli aja karena semakin banyak kita beli berarti semakin banyak untungnya kita. Nah, pada saat itu dia nggak mikir lebih detailnya gimana, fundamentalnya kayak gimana, dan dia dapat jackpot. Jackpot pada saat itu di mana saham tersebut naik 3 kali lipat ya dari sebelumnya. Dan di situ membuat si Ray Dalio ini jadi semangat untuk belajar investasi. Bahkan dia bilang bahwa, oh gampang ya ternyata untuk dapat cuan, untuk dapat untung. Nah, kisah masih berlanjut lagi setelah itu. Keberhasilan dia dalam berinvestasi saham itu membuat dia ingin belajar dan belajar terus. Nah, karena beliau itu juga seorang yang suka belajar dan udah gitu dia banyak kliennya dari golf lah, terus juga dari riset-riset yang dia suka share ke orang lain, akhirnya orang-orang jadi banyak percaya sama dia. Itu terlepas daripada investor yang udah lama, orang-orang dari
yang terpercaya di lembaga bursa juga percaya sama dia. Nah, di situ beliau akhirnya tahun 1975 mendirikan Bridgewater. Nah, Bridgewater ini adalah salah satu hedge fund terbesar juga di dunia saat ini. Nah, Bridgewater ini dia ciptakan tahun 1975. Nah, singkat cerita, sampai tahun 1980 sampai 1981, beliau pernah mention di ceritanya bahwa dia pernah memprediksikan bahwa tahun 1982 bakal terjadi market yang crash lebih dalam. Nah, tetapi yang terjadi pada tahun 1982 adalah bahwa marketnya malah bull, malah naik secara rally. Tentunya dia secara arogan pada saat itu bilang seperti itu dan ternyata tidak terrealisasi. Akhirnya klien-klien dia rugi dan banyak yang tidak percaya dengan beliau juga. Tentunya ini menyebabkan perusahaan dari Ray Dalio ini banyak memecat orang sampai akhirnya sisa dia doang. Sampai setelah sisa dia doang, dia juga minjem uang sama keluarganya juga. Nah, dari situ itu adalah titik balik dia harus berpikir gimana caranya. Nah, kisah akan terus tetap berlanjut. Pada saat kejadian tersebut, Ray Dalio jadi banyak berpikir atau dia sebutnya sebagai refleksi. Ya, refleksi dalam arti adalah introspeksi diri lah. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi dan dia cari akar permasalahan seperti apa dan baru dia bisa temukan solusinya tuh bagaimana. Nah, jadi setelah dari beliau berpikir terus tahu solusinya, beliau akhirnya bangkit lagi, Bridgewater bangkit lagi, ya, bangkit lagi bahkan sekarang ini itu menjadi hedge fund, salah satu hedge fund terbesar di dunia. Nah, pembelajaran di sini apa, sahabat jam semua? Artinya apa? Artinya yang pertama itu adalah bahwa dia atau Ray Dalio sendiri itu dia investor yang sangat hebat. Investor yang dia tuh selalu riset, selalu dia punya dasar dalam analisa dia. Tapi apa yang terjadi? Tahun 1982 beliau gagal dalam memprediksikan secara akurat. Itu orang yang udah pro. Artinya bahwa kalau misalkan sahabat jam ternyata salah memprediksikan entah untuk investasi sahabat jam itu, ya entahkah sahabat jam memprediksikan buat di saham atau mungkin instrumen investasi lain, tentunya ya it's okay gitu, bahwa itu terjadi juga sama orang yang udah profesional, yang udah analisa. Dan untuk mengetahui market itu banyak banget faktornya. Nah, oleh karena itu sahabat jam itu baiknya yang pertama adalah investasi bisa secara berkala atau yang dikenal dengan strategi dollar cost averaging. Nah, strategi dollar cost averaging ini adalah strategi di mana investor investasi secara berkala atau secara rutin tanpa mempedulikan lagi naik ataupun lagi turun. Selama kita yakin bahwa aset investasi tersebut itu bagus. Lalu yang kedua itu di sini kita juga bisa pelajari bahwa aset atau instrumen investasi kita tidak boleh terlalu terkonsentrasi terhadap satu aspek. Itu yang terjadi pada Ray Dalio. Dia memprediksikan bahwa tahun 1982 bakal crash. Ternyata aset-asetnya dia kan udah didesain buat crash itu. Karena di luar dugaan akhirnya dia ya kehilangan banyak klien, kliennya rugi. Nah, coba kalau misalkan dia melakukan diversifikasi yang lebih. Nah, dengan adanya diversifikasi, resiko-resiko tersebut akan tersebar dan tentunya akan lebih terkontrol. Nah, ini merupakan salah satu message juga nih, bahwa sahabat jam berinvestasilah secara diversifikasi. Ya, nah contoh, misalkan sahabat jam bisa berinvestasi di reksadana. Nah, dengan sahabat jam berinvestasi di reksadana, sahabat jam juga diversifikasi. Karena reksadana itu adalah kumpulan dari berbagai macam investasi di dalamnya. Nah, kalau misalkan sahabat jam membeli satu reksadana, katakan reksadana Cipta Dana Cash, berarti ya sahabat jam secara tidak langsung tuh sudah berinvestasi di beberapa aset yang ada di dalam. Nah, begitu pula misalkan sahabat jam mau investasi di reksadana Cipta Samunggulan, berarti sahabat jam secara tidak langsung juga berinvestasi
di beberapa aset yang ada di dalam. Entah sahamnya saham apa, itu pun juga berinvestasi. Tapi ini dalam bentuk reksadana. Jadi ingat bahwa diversifikasi itu penting. Supaya apa? Supaya risiko kita lebih tersebar dan tentunya kita juga nggak mau keuntungan doang, tapi juga risiko yang terjaga. Mudah-mudahan edukasi hari ini dapat membantu sahabat Cam untuk menjadi investor yang jauh lebih baik lagi dan semangat dalam berinvestasi. Buat sahabat Cam yang setelah ini merasa video ini sangat bagus untuk kamu share, kamu coba share aja deh ya. Kamu share di sosial media kamu, gampang kok, bisa cek aja di bawah terus klik tombol share aja. Nah, apabila pengen mengikuti dari sosial media Ciptadana dari YouTube-nya, bisa klik subscribe sama bunyikan lonceng yang ada di samping. Thank you.